Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode kali ini gue akan ngomongin tentang price action lagi teman-teman. Karena banyak yang request dari kalian untuk Bang bahas price action. Oke, hari ini gue akan bahas price action, yaitu tentang yang namanya sifat atau form dari si candlestick itu sendiri. Terutama dalam kasus kalau misalnya dia mau berbalik arah ya. Jadi ini sesuatu yang penting ya, yang sering banget gue pakai juga dalam trading gue sehari-hari. Yaitu untuk gue menentukan kapan sih kira-kira nih harganya ini sudah pergerakannya sudah melemah atau belum ya, atau dia masih mau lanjut, sehingga nanti gue bisa dapat ancang-ancang untuk gue ngeset entry gue di mana ya, hanya menggunakan atau memfilter price itu berdasarkan sifat candlenya saja. Jadi gue bisa melihat apa yang dilakukan candle untuk menentukan keputusan gue berikutnya seperti apa ya. Nah, gue akan mulai dari perkenalan dulu candlenya, candlestick itu teman-teman ya. Walaupun udah sering gue bahas, tapi tetap gue akan tetap memperkenalkan teman-teman tentang candlestick. Jadi ini adalah gambar candlestick ya. Dan di contoh ini gue akan kasih dua gambar ya, satu warna merah ya seperti biasa, dan satunya itu gue mau kasih warna hijau. Oke, gue kasih warna hijau gitu ya. Terus kemudian ininya juga hijau ya, ini gambarnya acak-acakan, biarin yang penting kalian dapat ya maksudnya apa gitu ya. Nah, ini candlestick ini ada dua ya teman-teman ya. Yang ini tuh adalah yang merah itu adalah bearish ya, bearish candle. Oke, sebentar ya, ini biar nah ini yang warna merah tuh bearish candle ya. Oke, kemudian yang satu lagi yang hijau tuh bullish candle. Dah, ini aja yang perlu kalian tahu, bullish candle. Oke, apa perbedaannya yang paling ketara? Ya, ini gue ulangi lagi. Bearish candle itu adalah candlestick yang menunjukkan bahwa harganya itu bergerak turun dalam suatu trading time frame tertentu gitu ya. Jadi misalnya kalian itu pakai time frame M5 atau M30, let's say M30 deh ya, kalian pakai time frame M30. Berarti dari 30 menit ya time frame kalian trading atau waktu trading kalian, pembukaan pertama sampai terakhir, harganya itu cenderung bergerak turun, makanya candlenya itu jadi warna merah gitu ya. Dan candlestick ini juga memiliki bagian-bagian tertentu yang seperti kalian lihat nih, paling atas ujung ini dinamakan high ya, di sini namakan high, gue singkat aja H ya. Kemudian di body atasnya ini, kalau di bearish candle ya, kalau di bearish candle ini namanya open ya, ini opennya. Kemudian kalau misalnya di bawahnya ini, yang paling bawah ini adalah harga close teman-teman ya. Kalau untuk bearish candle ini close. Kemudian harga yang paling bawah ini dinamakan low ya. Nah, ini ada pengertiannya nih. Kalau high itu adalah harga tertinggi ya. Kalau misalnya contoh tadi M30, kalian pakai time frame M30, berarti dalam 30 menit trading itu high ini adalah harga tertingginya gitu ya, yang dicapai dalam waktu 30 menit trading atau satu candle. Kemudian kalau harga L itu atau low itu adalah harga terendah yang dicapai dalam waktu 30 menit trading gitu ya. Jadi itulah bearish candle. Nah, opennya itu di atas, close-nya di bawah. Jadi open ini harga pembukaan pada saat dia berganti ke satu candle gitu ya. Jadi dalam 30 menit, pertama kali menit 00 itu detik 00 30 pas baru pindah candle itu dia harganya open. Kemudian pada saat menit ke-30 dia harganya berubah jadi close-nya di sini gitu ya. Jadi kalau bearish candle tuh open-nya di atas, close-nya di bawah. Itu yang membedakan dengan bullish candle. Nah, kalau bullish candle juga sama, di sini ada yang namanya H juga ya, sama namanya high, itu juga sama, nggak ada bedanya. Ini high. Kemudian di sini sekarang di sini yang di atasnya ini jadi close teman-teman ya. Ini close-nya di sini. Kemudian opennya di sini ya, ini open ya, ini open. Kemudian yang terakhir ini low-nya di bawah ya, ini low. Oke. Nah, kebalikan ya, kalau yang bullish candle itu kan harganya tuh berarti dari 30 menit time frame kalian buka ya, kemudian pas tutup tuh di harganya mengalami kenaikan, itu namanya bullish candle. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan harga opennya di bawah kalau yang bullish, terus close-nya di atas gitu ya.
Nah, kalian bisa paham juga tentang yang namanya kaki ini teman-teman ya. Ini shadow namanya gitu. Jadi yang H sama L ini tuh namanya shadow. Ada beberapa sifat yang kalian harus tahu teman-teman ya, yang kalian harus paham kalau misalnya kalian mau ngedetect harganya ini sudah mau mengalami pembalikan arah atau belum ya. Ini langsung balik ke materi. Yang pertama teman-teman ya, yang pertama sebentar ya. Oke. Oke, yang pertama yang kalian harus tahu ya, yang kalian harus tahu itu adalah pertama itu shadownya teman-teman ya, shadow. Ini kalian harus tahu shadow ya. Kemudian yang kedua itu adalah range ya, range candlenya, range candle. Oke. Dan yang ketiga itu adalah perubahan warna. Oke, perubahan warna atau ya, atau kekuatan ya, atau strength gitu ya, strength atau posisi, strength posisi gitu ya. Nah, ini adalah hal-hal yang cuma ini aja ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu dari candle itu dia bisa nunjukin kita pergantian atau pembalikan arah tuh yang segera terjadi atau apa enggak tuh ya. Itu dari ketiga hal ini aja. Yang pertama itu ada shadow, yang kedua ada range candle, yang ketiga ada perubahan warna atau kekuatan posisi gitu ya. Nah, ini gua akan jelasin satu-satu teman-teman ya. Yang pertama gua akan jelasin dari shadow dulu. Oke. Shadow atau ada yang bilang kaki itu boleh ya. Terus ada yang bilang wick, ini juga boleh ya, intinya seperti itu. Jadi kalau dalam satu candlestick tadi seperti gue bilang, ada yang namanya kaki gini ya, ada yang namanya seperti ini nih. Nah, ini kaki-kaki ini atau kita bisa bilang ini adalah dinamakan shadow gitu ya, shadow atau wick atau kaki gitu ya. Nah, kenapa kita harus memperhatikan ini teman-teman dalam pembalikan arah? Karena yang namanya shadow ini ya, ini adalah the symbol atau arti dari rejection. Oke, rejection. Yang namanya rejection itu udah pasti dia identiknya dengan yang namanya reverse ya teman-teman, reversal. Ya, jadi kalau misalnya bodinya dia ke atas, tekanan harga ke atas, cuman dia mengalami tekanan ke bawah, itu berarti dia memunculkan yang namanya shadow. Berarti kalau ada semakin muncul shadow yang lebih panjang, berarti rejectionnya semakin kuat. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan rejection ini kan bentuknya macam-macam, ada yang biasa aja, ada yang bentuknya panjang seperti ini contohnya ya. Ini ada yang panjang seperti ini. Nah, kayak gini misalnya. Nah, ini ada pengertian lagi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari posisi shadownya, kalau misalnya posisi shadownya itu ada di atas teman-teman ya, di atas body candlenya, ini contohnya body candle ya, dia panjangnya di atas, itu berarti tekanannya itu atau rejectionnya itu lebih kencang ke arah bearish ya, ke arah bearish. Sedangkan kalau shadownya itu ada di bawah, teman-teman yang lebih panjang di bawah seperti ini berarti rejectionnya itu lebih kental atau lebih kuat itu ke arah bullish. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih ya, susunan candle yang bentuknya dia misalnya lagi bullish ke atas gini ya, dia bullish ke atas. Dia muncul nih candle-candle seperti ini, mulai ada shadownya ya. Di sini juga mulai ada shadow. Tiba-tiba dia muncul ada shadow panjang seperti ini. Nah, ini berarti kalau dia sudah dari bullish muncul shadow seperti ini akan terjadi namanya reversal ke bawah. Jadi itu adalah clue atau informasi dari candle pertama, dari jenis yang pertama yang kalian bisa pahamin itu adalah dari shadownya. Kalian lihat kalau dari setiap candle itu muncul yang namanya shadow rejection seperti ini, berarti dia mau reverse ke bawah kayak gitu. Itu intinya ya. Itu yang pertama dari shadownya. Jadi kalian harus bisa melihat shadow. Gampang ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua ya, itu adalah tadi dari yang namanya range candle. Oke. Ini adalah contoh atau yang kedua lah ya, atau clue kedua yang bisa kalian ambil ya dari range candlenya. Range candle apa? Jadi gini loh, range candle itu adalah jarak ya teman-teman, jarak atau seluruh luas atau panjang body dari high ke low-nya itu terhadap candle itu sendiri. Dan yang paling bagus tuh kalian harus lihat body rasionya berapa ya. Jadi nggak cuma range-nya doang. Jadi misalnya range-nya di sini kita asumsikan range-nya pakai pips satuannya ya. Misalnya satu range ini 100 pips gitu. Terus body rasionya itu adalah 80%. Body ratio. Maksudnya apa nih? Ya, jadi body ratio range 100 pips itu adalah dari high ke low-nya ya. Ini panjangnya semua 100 pips nih kalau dalam forex ya. Kemudian 80% body ratio itu adalah dari 100 pips ini 80%-nya ini adalah bodinya. Ya, jadi bodinya tebal kayak gitu.
Nah, kalau kayak begini, ini menunjukkan adanya ya, kalau misalnya dia 80% body ratio, itu artinya candle tersebut masih impulsif, teman-teman ya, masih impulsif. Atau masih akan terus lanjut. Jadi kalau misalnya kalian melihat nih harganya lagi naik gitu ya, lagi trending gini ya, agak bergerak naik. Nah, ini body rasionya 80% semua nih, terus range-nya gede-gede. Itu berarti kalian jangan nge-sell dulu, jangan nge-counter dulu. Kenapa? Karena dia itu masih kuat ya, teman-teman ya, masih kuat. Nah, sedangkan kalau misalnya body ratio-nya itu sudah mulai mengecil ya, the next candle yang masih mulai mengecil, kalian perhatikan misalnya di sini 80% ya, di sini 80% lagi. Kemudian candle berikutnya mulai mengecil nih, mulai mengecil ya, lama-lama mengecil gitu. Lama-lama jadi satu garis ya, gitu. Terus dia tiba-tiba begini. Nah, teman-teman ya, jadi kalau misalnya kalian lihat pergerakan candlenya nih, kalau semakin lama semakin mengecil, yang tadinya 80% tiba-tiba dia turun menjadi 60%. Ya, dengan range pips yang kecil-kecil juga gitu ya. Range-nya tuh tidak sebesar sebelumnya. Dari 100 dia tiba-tiba candle berikutnya jadi 80, candle berikutnya jadi 60, makin kecil lagi gitu ya. Itu kalian sudah perhatikan, berarti ada perubahan range candle dari yang tadinya itu besar ya, masif seperti ini, impulsif, menjadi lebih kecil seterusnya gitu ya. Jadi the next candle-nya itu memiliki range candle lebih kecil dengan body ratio-nya juga lebih kecil. Itu juga menunjukkan akan adanya pembalikan arah. Bisa jadikan info dasar atau info awal bahwa pergerakan harga tersebut akan segera mengalami reversal. Tetapi reversalnya ini bukan berarti langsung tren reversal yang gede-gedean gitu langsung balik arah ke bawah. Enggak, belum tentu ya. Bisa jadi dia hanya koreksi aja. Jadi kalian juga harus pintar-pintar untuk melihat trennya seperti apa dulu. Dan juga kalian bisa pintar-pintar melihat daerah-daerah SND-nya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah untuk yang range candle. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir itu adalah kalian bisa lihat dari perubahan warna ya. Perubahan warna candle, perubahan warna candle. Ini yang paling simple dan paling basic ya teman-teman ya. Perubahan warna candle atau perubahan posisi aja ya, posisi buyer seller aja gitu ya, buyer atau seller. Paling gampang sih perubahan warna candle. Kenapa? Karena gue yakin candle kalian semua di apa namanya di MetaTrader 4 kalian itu semuanya berwarna ya. Paling kalau nggak berwarna juga pasti ada satu gelap satu terang gitu loh. Jadi kalian bisa melihat perubahannya ya. Jadi maksudnya apa? Kalau misalnya candle pergerakannya satu pergerakan di oke, saya kasih contoh turun aja deh. Saya satu pergerakan tuh didominasi sama bearish candle kayak gini ya. Pergerakannya lagi turun, lagi bearish tuh. Tiba-tiba ini kan warnanya merah semua ya. Biasanya itu warnanya merah gitu ya. Merah kalau nggak hitam gitu ya. Merah-merah semuanya candlenya warna merah nih, warna bearish sih. Tiba-tiba ada satu candle yang nyeleneh nih warnanya hijau. Nih, hijau sendiri atau candle bullish lah ya. Nah, ini berarti ada sign perlawanan ya. Ada sign perlawanan dari arus yang sedang terjadi. Itu artinya kita tinggal lihat nanti begitu dia jadi warna hijau apa yang terjadi. Kita langsung kasih range dia, kasih batasan. Terus nanti kita lihat apa yang akan terjadi, apakah dia break ke bawah atau dia malah reverse ke atas. Kalau dia reverse ke atas, maka ini akan terjadi pembalikan arah. Tapi kalau dia dimatiin lagi dan dia break di bawah itu, maka harganya itu akan terus berjalan ke bawah. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah tentang sifat candle. Kalian lihat aja body warnanya seperti apa, apakah berubah atau enggak. Kalau misalnya dia berubah ya berarti akan ada sesuatu yang akan terjadi gitu. Kalian harus lihat apakah dia bisa jalan terus atau dia bisa balik arah kayak gitu. Oke. Jadi itu ya contohnya teman-teman. Sekarang kita langsung saja ke real chartnya teman-teman ya. Gue mau ngasih tahu nih kebetulan warna candle gue tuh naiknya putih, turunnya hitam gitu ya. Jadi ini buat kalian. Nah sekarang gue mau ngasih tahu tentang yang tadi ya, yang rejection itu ya. Kenapa gue bilang ada candle rejection itu penting ya. Misalnya gue mau di Euro USD aja deh ya. Euro USD di market yang lagi trending. Nah ini kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Ini dia lagi bergerak naik misalnya ya, lagi bergerak naik. Terus dia naik di setiap yang ada candle kayak gininya nih teman-teman ya. Setiap ada yang weak rejection seperti ini, itu berarti dia ada apa sih? Ibaratnya ada counter harga lah ke bawah gitu ya. Ada pembalikan arah lah ya kalau misalnya kalian perhatiin. Contohnya teman-teman di sini dia kena ya, dia bikin wick di atas nih atau shadow di atas. Ini yang pertama nih teman-teman ya, yang dari penjelasan gue pertama. Dia muncul shadow di atas terus dia turun, dia muncul shadow dia turun ya. Tapi seperti yang gue bilang turunnya itu bukan berarti dia pembalikan arah, tapi bisa jadi hanya untuk koreksi lebih ke bawah dulu baru dia naik lagi gitu ya. Di sini muncul shadow lagi ke bawah. Muncul shadow lagi dia retrace ke bawah dan di sini muncul shadow dia pembalikan arahnya secara
besar kayak gitu ya. Dan begitu pun juga sama pas dia turun ya teman-teman, dia lagi candle bearish, di sini muncul shadow dia naik dulu gitu ya. Kalian bisa perhatiin ya, muncul shadow dia naik gitu ya. Setiap dia bentuk shadow itu ya, shadow seperti ini, dia bisa naik gitu ya. Nah itu adalah tandanya berarti shadow ini menunjukkan adanya rejection yang tadi gue bilang itu. Sehingga kalau yang namanya rejection itu dia pasti nunjukin satu pembalikan arah. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, tadi gue juga kasih tahu kalian tentang body candle yang range-nya mengecil ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, perhatiin ya. Ini ya, kalau misalnya kalian lihat, let's say di contoh yang sebelah sini deh teman-teman ya. Ini kalau misalnya gue zoom lagi ya. Ini kalian, gue ambil yang sebelah sini aja contohnya ya. Kalian lihat ya teman-teman ya. Dia pertama dia hype nih ya. Di sini dari atas, dari sini ya dia, kenceng, bodinya bullishnya bagus nih. Kemudian dia bullish di sini dia mulai mengecil nih. Kalian lihat ya, di sini mengecil sampai akhirnya dia mengecil, terus dia balik arah. Ya, balik arahnya kecil ya. Balik arahnya tidak terlalu besar, cuman seenggaknya ya beneran balik arah gitu loh ya. Dan pokoknya kalau misalnya kalian lihat ya, dari candle tekanan besar tiba-tiba ketekanannya kecil ya. Habis itu dia balik arah. Sama kayak gitu terus kalian lihat, ini bodinya gede, tiba-tiba bodinya mengecil, dia retrace. Bodinya gede, bodinya mengecil, dia retrace kayak gitu. Sama yang bearish pun juga ya, ini bodinya gede tadinya, terus dia mengecil, berarti dia mau reverse atau mau balik arah, koreksi dulu. Ya ini tadinya kencang di sini ya, terus dia di sini dia mengecil, candlenya dia reverse dulu ke atas. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat candlenya nih yang tadinya impulsif, di sininya dia mengecil, candlenya dia retrace ke atas gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalian bisa melihat kalau misalnya candlenya mulai mengecil, berarti powernya itu, logikanya itu juga lagi kepres teman-teman, atau volatility-nya atau frekuensi tradingnya juga semakin kosong, sehingga dia mungkin ada yang taking profit, sedikit taking profit, makanya dia mengalami pembalikan arah. Itu logik dibalik candle tersebut ya, seperti itu. Dan kemudian kalau perubahan warna ya, yang ketiga teman-teman, contohnya seperti apa perubahan warna. Ini contohnya ya perubahan warna. Kalau misalnya kalian bisa lihat nih ya, dia lagi naik ya, kemudian ada perubahan warna di sini ya. Ini perubahan warna ya. Kemudian kalian bisa lihat begitu dia break di range yang kita kasih perubahan warnanya, dia malah bergerak lagi ke atas. Tapi kalau misalnya dia break ke bawah, itu hati-hati karena biasanya dia akan terus ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian dapat perubahan warna kayak gini, kalian lihat apa yang terjadi di range di saat harga itu warnanya berubah dari yang dia bullish warna putih kalau di gue ya. Tiba-tiba di sini ada satu candle yang berubah jadi hitam ya, dan itu harusnya nunjukin pelemahan, tetapi ternyata dia breaknya ke atas, malah dia melanjutkan lebih kuat lagi. Kayak gitu aja ya, simple caranya. Sama teman-temannya kalau misalnya dia tiba-tiba mendadak ya gantinya, kayak misalnya contohnya ini ya teman-teman, dia dari bullish tiba-tiba jadi arah hitam sendiri. Ini bisa kalian contohkan seperti ini, dan ternyata dia break di atas, dia malah bergerak naik kayak gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan acuan buat kalian tuh buat melihat sifat-sifat candle seperti apa sih, apakah dia bakal melakukan pembalikan arah atau enggak. Pokoknya 3 hal itu aja yang kalian kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah rejection ya. Rejection itu yang penting banget ya. Kalian lihat apakah pada saat harga impulsif ya, dia masih full body seperti ini apa enggak. Kalau masih full body seperti ini, jangan sekali-sekali kalian melawan ya teman-teman. Kalian tunggu aja sampai dia muncul wick atau muncul shadow yang terlihat jelas ya, sehingga kalian bisa ambil kesimpulan bahwa shadow tersebut beneran rejection kayak gitu. Jadi itu yang bisa kalian perhatikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lihat bodinya ya. Kalau misalnya kalian lihat bodinya itu semakin lama semakin kecil, itu berarti kalian sudah bisa siap-siap ya teman-teman untuk entry, karena logikanya adalah kekuatan dari bearishnya atau dari bullishnya itu sudah mulai melemah kalau misalnya candlenya itu kecil-kecil. Tinggal kalian nanti compare lagi dengan yang lainnya seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, kalian juga lihat kalau ada perubahan warna secara tiba-tiba dari tadinya candlenya impulsif sekali, itu juga kalian harus perhatikan. Kalau misalnya dia bergeraknya ke arah sebaliknya, berarti itu reversal akan mungkin terjadi. Tapi kalau dia continuation, maka harga-harganya biasanya itu akan terus berlanjut ke bawah. Oke? Jadi itu aja yang mau gue jelasin tentang candlestick ini ya, tentang ciri-cirinya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman.